Ya, pemirsa kami kembali lagi bersama iTalk. Mas, kita hari ini kita juga akan ada tamu tambahan kita nih, Mas Effendi Ghazali. Kita bisa bincang-bincang juga mengenai komunikasi politik, Mas. Ini kan ada problem dulu di Jakarta, ini adalah pemimpinnya dianggap tidak mampu untuk berkomunikasi politik kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya. Dan sekarang ini akibatnya banyak seperti ini. Ini kira-kira bagaimana dengan kondisi, apakah memang sebuah komunikasi publik, komunikasi politik itu dibutuhkan oleh pemimpin di Jakarta saat ini? Dibutuhkan oleh semua pemimpin dimanapun berada, di tengah keluarga perlu sampai ke level istana. Tapi intinya sebetulnya yang terjadi dengan di Jakarta pada masa, tapi Pak Ahok sekarang tuh berubah loh. Diam sih. Bukan diam, agak pelan. Dulu ciri khasnya adalah Pak Ahok itu kalau berbicara dengan orang, itu saya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kalau soal gestur itu bukan hanya di pengadilan Jessica, tapi juga melihat Pak Ahok ketahuan juga gestur gitu ya. Jadi kalau saya belajar betulan psikologi komunikasi sama Michael Shapiro di Cornell. Jadi dokternya itu soalnya. Jadi kalau berbicara dengan orang itu dia cepat-cepat masukin baju, masukin tangan, jalan agak cepat. Terus kalau melihat orang lain, dia itu melihat seakan-akan mengatakan, sudah Anda nggak usah bicara panjang-panjang, saya udah tahu. Udah tahu, maunya Anda tuh saya sudah tahu gitu. Nah, itu memang agak berbeda dengan menjadi pejabat publik karena dua hal. Yang pertama, komunikasi itu yang paling penting sebetulnya mendengar dulu. Iya dong. Ini kalau orang sekarang tuh belajar berbicara agak keliru juga karena belajar mendengar itu penting. Jadi sebetulnya mereka keliling-keliling kampung itu ada bagusnya belajar mendengar itu. Ditambah baru yang kedua pencitraan. Pencitraan itu sesudah mendengar apa yang mungkin dilakukan dalam jangka waktu pendek sampai agak menengahnya 5 tahun. Sesudah itu kan tarung di pilkada lagi gitu. Jadi itu yang sedang kita harapkan perbaikannya. Yang pertama, saya melihat tokoh-tokoh yang tampil sebagai lawan Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu tokoh-tokoh yang berbicara cukup baik. Artinya kalau nggak mau mengatakan jauh lebih baik kan paling tidak sekarang ini cukup baik lah karena Pak Ahok sudah mulai agak turun. Teman-temannya juga belum berbicara cepat loh. Itu juga masalah juga. Kalau berbicara terlalu pelan. Jadi Mas Anies ini gimana kira-kira? Iya, ini juga berbicara terlalu pelan, terlalu bagus untuk sebuah kota Jakarta ini. Yang begini orang akan bilang ini kelihatannya seperti motivator Bapak ini. Atau ini filosofis sih, filosof jadi gitu ya. Jadi dia memang harusnya mudah-mudahan nanti kita lihat pada waktu debat. Karena kalau dia muncul di debat dengan pikiran yang gitu orang akan bilang ini konseptor. Padahal yang dibutuhkan di Jakarta ini juga adalah orang yang saya rasa Trump itu walaupun kita kalau bandingkan dengan di Amerika sekarang walaupun stasiun-stasiun televisi banyak yang benci sama dia, CNN misalnya itu kan tapi naik loh poolnya. Justru itu saya bilang. Jadi bisa menang loh. Iya, IBD, TIPP bilang dia lebih unggul. Itu dan itu yang paling akurat. Tapi poin saya begini, ketika berbicara soal ekonomi, CNN yang marah-marah betul sama Trump, mereka bilang enggak, kalau ekonomi dia +2 dibandingkan Hillary. Karena dia langsung tunjuk persoalannya. Jadi persoalan di kelurahan yang sudah Anda kunjungi ini persoalannya. Ini cara, mungkin nggak ada, Anda salah. Ini yang benar, ini cara penyelesaiannya misalnya gitu. Jadi itu yang. Ini menurut versi Mas Effendi Ghazali. Kita dengarkan dan kita lihat bagaimana menurut pandangan publik terhadap Anies Baswedan. Anies Baswedan tahu dia cendekiawan dan pertama dia seorang pengajar. Kalau ditanya untuk kepada Pak Anies Baswedan ya, mau nanya kira-kira programnya untuk kepada lingkungan pendidikan di Jakarta ini nantinya bakal seperti apa sih? Soalnya kan latar belakang beliau tuh dari latar belakang pendidikan ya. Santun dan pasti beliau cerdas. Yang pertama pasti masalah kemacetan nih Pak Anies. Kita kan tahu bahwa Jakarta ini memang salah satu masalahnya adalah masalah kemacetan gitu. Yang kedua masalah tenaga kerja juga gitu, harus diperhatikan juga. Santun dan juga pinter. Kalau ke Mas Anies lebih ke kira-kira Mas Anies kalau nanti jadi gubernur, kebijakan buat para pendatang di Jakarta yang dari daerah itu seperti apa? Itu Pak sedikit ya kutipan dari publik itu gimana menurut Pak? Dan juga nanggapin tadi Mas. Gubernur itu bukan mandor yang bekerja di lapangan mencangkul. Gubernur adalah membuat kebijakan dan kebijakan itu menggunakan gagasan, kata, karya. Yang sekarang sering terjadi adalah kata-kata dianggap nggak penting, gagasan dianggap penting, udah nggak usah konsep, udah nggak usah banyak ngomong, yang penting kerja. Ketika bekerja tanpa kata-kata maka kerjanya tapi tanpa arah. Jadi setuju. Jadi
konsepnya. Saya terusin ada. dulu ya? Iya, Boleh? Boleh. Iya. Jadi boleh Pak Gub. boleh Pak Gub. Saya terusin dulu. Ini soalnya teknik komunikasi beliau. Saya belajar dari beliau. Jadi ketika kita bekerja justru apakah Bung Karno seorang motivator? Of course, pemimpin tugasnya memberikan inspirasi, mengirimkan pesan-pesan, membangkitkan, memberikan arah. Tapi begini bukan profesional motivator. Iya. Ya pemimpin itu di situ ada ketegasan, ada gagasan, ada kata dan bisa menginspirasi. Nah kita ini sekarang mengalami reduksi, kayak seakan-akan dikurangin tuh. Seakan-akan yang disebut pemimpin itu Harus kerja di bawah aja gitu. saja. Loh, kerja penting. Oke, pasti. Ya, apalagi solusi-solusi praktis. Ya, itu jadi penting. bilang kerja-kerja saja itu sudah ada. Nggak, kerja itu penting. Loh, kalau nggak ada kerja, tapi begini, kalau kerja tanpa kata-kata, ya, maka dia nggak ada makna, Iya. nggak ada makna. Iya. Mengapa kita melakukan ini? Kemudian yang kedua, tanpa gagasan, maka dia nggak ada arah. Bung, Iya. Sumpah Muda itu apa? Kata-kata. Pancasila itu kata-kata. Proklamasi kata-kata. Kepres, keputusan gubernur kata-kata. Nah, jangan remehkan kata-kata. Nah, sehingga menurut saya komunikasi ini mendasar sekali. Nah, yang menarik adalah di sini, kalau kita ingin sebuah tempat itu menjadi bersih, maka kita mulainya dengan yang bersih. Kalau kita ingin tempatnya itu teratur, mulai dengan keteraturan. Nah, kalau Jakarta itu ingin terus-menerus menjadi kota yang kasar, kasar. Tapi sebentar nih, kita tunda dulu sebentar. Karena kita mau iklan dulu. Pemirsa kami lagi setelah yang satu ini. Makin seru ini kayaknya.